Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Clever Patrick Sitinjak, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Kabupaten Sukabumi, angkatan 7 dengan nomor NDH 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang Smart ASN dan instansiku. Saat ini, saya ditempatkan untuk mengabdi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, yang bisa dilihat lokasi berada di Jalan Siliwangi nomor 10, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya profil singkat dari BPKAD Kabupaten Sukabumi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sukabumi merupakan salah satu badan perangkat daerah yang menjadi unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD Kabupaten Sukabumi melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sukabumi. Yang pertama adalah tugas. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah. Sedangkan fungsi BPKAD Kabupaten Sukabumi yaitu yang pertama adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, dan bidang aset. Yang ketiga, yaitu pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, dan bidang aset. Kemudian adalah fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, dan bidang aset. Fungsi yang kelima yaitu pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kemudian juga ada fungsi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kemudian pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan badan. Selanjutnya adalah fungsi pengelolaan keuangan daerah dan APBD. Lalu ada fungsi pelaksanaan tugas BPKD dan fungsi BUD. Yang ke-10 adalah fungsi pejabat penata usahaan barang daerah. Ke-11 pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, dan kearsipan badan. Fungsi yang ke-12 yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya. Kemudian ada fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Untuk saat ini, saya bekerja di bidang aset. Lebih tepatnya lagi yaitu di sub bidang pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan aset daerah, di mana tugas pokok dan fungsi dari sub bidang pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan aset daerah tersebut adalah yang pertama yaitu pelaksanaan penilaian aset barang milik daerah. Kemudian ada pelaksanaan pemindahantanganan aset dan barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan aset barang milik daerah. Kemudian pelaksanaan tuntutan ganti rugi aset barang milik daerah. Lalu ada pelaksanaan fasilitas pengamanan dan pemeliharaan aset atau barang milik daerah. Yang terakhir adalah pelaksanaan fasilitas pemanfaatan atau optimalisasi aset barang milik daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua poin besar, yaitu yang pertama tentang 8 prinsip Smart ASN beserta penerapannya di instansi serta dalam tugas dan jabatan. Poin kedua yaitu kontribusi terhadap instansi demi mewujudkan Smart ASN. Poin yang pertama yaitu 8 prinsip Smart ASN beserta penerapannya. Ada 8 prinsip, yaitu diantaranya adalah nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan IT, bahasa asing, dan entrepreneurship. Prinsip yang pertama yaitu nasionalis. Setiap ASN harus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila.
seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, penerapannya di kantor BPKAD sendiri adalah melakukan apel pagi setiap hari Senin dan melakukan upacara di setiap hari peringatan nasional. Prinsip yang kedua adalah integritas. Integritas diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Penerapannya di instansi ini adalah melaksanakan tugas dan fungsi pegawai secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip yang ketiga adalah wawasan global. Setiap ASN harus memiliki wawasan yang luas agar membantu untuk tercapainya tujuan organisasi. Nah, bagaimana penerapannya? Yaitu adalah dengan up to date pada informasi-informasi dan berita terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan agar dapat diterapkan di pekerjaan. Prinsip selanjutnya yaitu hospitality. Hospitality adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bagaimana penerapannya? Yaitu dengan cara menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada masyarakat dan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian ada prinsip networking, yaitu sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bagaimana penerapannya? Yaitu dengan membangun kerjasama berupa kaji terap dengan pemerintah daerah lain untuk menunjang kemampuan dan kompeten para pegawainya. Prinsip selanjutnya adalah penguasaan IT. Di era digital ini, penguasaan IT menjadi sangat penting. Namun, penguasaan IT tidak terbatas hanya pada aplikasi-aplikasi Office dasar, namun juga aplikasi-aplikasi lain yang menunjang pekerjaan. Prinsip selanjutnya itu bahasa asing. Setiap pegawai ASN diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa dunia. Nah, bagaimana penerapannya? Hingga saat ini, pegawai diharapkan untuk dengan mandiri belajar dasar-dasar bahasa Inggris sekaligus untuk mendukung penguasaan IT. Prinsip yang ke-8 atau prinsip terakhir yaitu entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship penting untuk dimiliki karena jiwa entrepreneurship mencerminkan jiwa keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Nah, bagaimana penerapannya? Yaitu jiwa entrepreneurship membuat seorang ASN memiliki kreativitas dan inovasi untuk kemajuan instansi yang dimulai dan dilatih sejak latsar wajib dan penyusunan aktualisasi. Poin besar selanjutnya yaitu kontribusi terhadap instansi demi mewujudkan Smart ASN. Dengan kemampuan manajemen aset yang saya miliki, saya berusaha berinovasi untuk meningkatkan efektivitas dalam hal pemanfaatan barang milik daerah, terutama di bidang penilaian aset yang menjadi sorotan sekaligus PR besar di bidang aset Kabupaten Sukabumi. Dengan harapan saya dapat menjadi contoh dan penggerak bagi pegawai lainnya untuk menerapkan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya untuk Kabupaten Sukabumi.